selesai kuliah S1 bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak banyak yang menganggur seperti sekarang. Kan kebanyakan untuk sekarang anak-anak milenial itu menganggur karena susah mencari peluang kerja atau seperti kegiatan magang waktu kuliah. Halo, saya Fadil, entrepreneur muda Sumsel. Nama saya Kilahaya, saya adalah seorang mahasiswi. Halo, saya Rita, saya seorang mahasiswi. Halo guys, saya Putu, saya seorang mahasiswa. Saya Rini Alodia, saya seorang mahasiswi. Hai, saya Indri, saya siswa SMA. Moral milenial Indonesia jadi disintegrasi, sehingga permasalahan yang timbul juga adalah tentang moral yang ada pada milenial. Kita perlu sosok seperti Pak Anies dengan kurikulum pendidikannya ketika ia menjadi menteri. Ini milenial merupakan pasar menarik bagi komoditas politik yang ada di Indonesia, yang mana bonus demografi Indonesia pada pemilu di 2024 ini adalah 57% daftar pemilih tetap yang ada di Indonesia itu berasal dari milenial. Yang jadi permasalahannya sekarang timbul permasalahan angkatan kerja, sehingga dibutuhkan lapangan kerja yang sangat luas untuk para milenial Indonesia. Sudah bergerak. Kamu kapan? Suara milenial Indonesia bersatu. Menang, menang, menang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan langkah Anies di sini, kali ini kita masih ada di daerah Sumatera Selatan. Sekarang kita bertemu dan berkenalan dengan milenial di Sumatera Selatan ini. Saat ini di sebelah saya sudah ada seorang milenial yang keren banget karena dia dari Bali, asalnya beragama Hindu dan dia beralih memilih Anies Baswedan. Beralih atau memang dari pertama memilih Anies Baswedan? Dari awal. Oh, dari awal, oke. Namanya siapa? Om Swastiastu ya semua. Saya Putu Musa Wisnawa. Saya bukan dari Bali sih, dari Sumatera Selatan, tapi awalnya dari Bali memang. Tinggalnya di Sumatera Selatan, utama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Lalar. Saya memilih Bapak Anies Baswedan itu karena saya melihat dari rekam jejaknya ya. Dari rekam jejak Bapak Anies itu sudah sangat terlihat bagaimana kedepannya Bapak Anies memimpin bangsa Indonesia. Terus kan Pak Anies itu sering diisukan dengan politik identitas. Politik identitas berarti kan dia memilih satu agama tertentu lah ya, kayak gitu ya. Terus kenapa Putu kok bisa tertarik dan tidak terpikir itu nanti Pak Anies akan seperti yang diisukan selama ini gitu, memakai politik identitas itu kira-kira? Oh ya. Tidak termakan lah maksudnya. Tidak Bu, karena itu gimana ya? Pemikiran seseorang itu bukan hanya seperti itu. Orang di Indonesia kan ada beberapa agama. Tidak mungkin suatu pemimpin hanya memilih satu agama. Itu tidak mungkin. Ada beberapa agama, jadi Bapak Anies dari rekam jejaknya juga udah terlihat bisa mengapresiasikan dari 6 agama tersebut. Tapi udah tahu contoh dia Pak Anies mengapresiasikan agama itu ya, yang kira-kira Putu udah melihat contohnya gitu? Lihat contohnya sih belum, tapi sudah terbayang. Terbayang bagaimana ke depannya Pak Anies. Tapi Putu tahu nggak waktu di Pak Anies itu sedang memimpin Jakarta dulu, dia sudah membebaskan 50 gereja untuk dibuatkan IMB-nya. Itu luar biasa. Baru dengar kan? Baru dengar. Karena selama ini untuk pembuatan IMB di Jakarta itu sangat
sangat susah, apalagi berkaitan dengan rumah ibadah. Tapi alhamdulillah Pak Anies sampai 50 rumah ibadah yang diberikan di IMB. Itu insya Allah itu baru gereja. Mungkin nanti bisa pura, bisa vihara dan rumah-rumah yang lain. Sekarang nih, alasan pribadi Putu memilih Pak Anies kenapa? Alasan pribadi. Alasan saya memilih Pak Anies itu karena Pak Aniesnya bertanggung jawab. Iya. Bisa dipercaya, seperti rekam jejak yang terlihat. Itu sudah terlihat sekali bagaimana memimpin Jakarta. Hanya memimpin Jakarta sudah seperti itu, bagaimana memimpin Indonesia ke depannya. Putu membawa misi milenial saat ini. Harapan apa yang ingin disampaikan ke Pak Anies jika Pak Anies menjadi presiden? Harapan seorang milenial nih, entah selesai lulus kuliah, mau apa mungkin bisa dikemukakan. Harapan saya untuk Bapak Anies ke depannya terus memajukan Indonesia, menjadikan Indonesia lebih maju ke depannya, lebih berubah, tidak hanya seperti ini terus. Harapannya, harapan Putu apa Pak nanti untuk yang anak-anak kuliah entah magangnya nanti dipermudah atau nanti selesai lulus kuliah lapangan kerjanya diperbanyak atau apa coba dikemukakan. Bisa seperti anak-anak seperti milenial sekarang ya, bisa kalau Bapak Anies nggak keberatan atau gimana, besok meluangkan peluang kerja untuk anak-anak selesai kuliah S1 bisa mendapatkan pekerjaan, tidak banyak yang menganggur seperti sekarang. Kan kebanyakan untuk sekarang anak-anak milenial itu menganggur karena susah mencari peluang kerja, atau seperti kegiatan magang waktu kuliah itu diperbesar lagi, kegiatan magang itu diperbesar agar anak-anak kuliah itu bisa berpotensi belajar dari kuliah, belajar untuk bagaimana kedepannya dia bekerja, mengembangkan diri ya. Jadi terlihat apa spesifik keahliannya. Oke, mungkin begitu saja ngobrol-ngobrol santai di pagi ini. Kita sekarang juga di belakang kita nih backgroundnya adalah Anies wakil presiden di mobil brandingan. Oke, mungkin Putih nanti lain kali kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi ya. Demikian bincang-bincang kami dengan Putu, seorang milenial yang begitu luar biasa. Tetap stay di channel Langkah Anies. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share.